mardiyah, mendapatkan ridho, yaitu martabah yang keenam. Tingkatan yang keenam, mendapatkan ridho. Bagaimana mardiyah didapatkan? Ya kalau kita radiyah. Bagaimana radiyah didapatkan? Ya kalau kita mutmainnah. Bagaimana mutmainnah didapatkan? Ya kalau kita melakukan kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Ya kalau kita tidak melakukan kejahatan. Bagaimana kita tidak melakukan kejahatan? Kalau kita tidak membiarkan nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Nafsu amarah besok dipimpin, tidak boleh. Lawamah tidak terjadi, mulhamah muncul. Mulhamah muncul, timbullah mutmainnah. Mutmainnah muncul, timbullah rasa namanya radiyah. Radiyah muncul, barulah kita mendapatkan mardiyah. Bagaimana? Bagaimana fenomena atau tanda bahwa kita ini mendapatkan ridho mardiyah dari Allah? Manakala kita bisa cinta apa siapa tanpa membeda. Namanya an-nafsu al-kamilah. An-nafsu al-kamilah. Berarti an-nafsu itu ada ammarah bisu, ada al-kamilah kan? Gitu. Ada an-nafsu al-mutmainnah, ada an-nafsu al-lawwamah. Jadi an-nafsu al-kamilah inilah kesempurnaan jiwa manusia, namanya jiwa Muhammad. Cinta apa siapa tanpa membeda. Yuhibbul kafira al-imana bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Melihat kekafiran itu tidak benci begitu enggak, tapi cinta dalam bingkai harapan roja. Semoga yang kafir itu segera satu ketika bisa beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang beriman itu cinta atas ketaatan. Sesama mukmin. Kita ini kalau kita sesama seagama aja masih belum bisa rukun, berarti kita belum gitu. Ya. Wa yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Cinta kepada orang mukmin semoga tetap di dalam ketaatannya. Iso enggak kita mencintai? Kadang-kadang kita kalau dengan orang yang rajin ibadah gitu juga enggak suka kan? Iya toh? Ya itu bisa dirasakan oleh kita. Siapa yang merasakan itu nikmatmu itu, rasamu itu merasakan. Gak rela aku lek. Lek arek iku apik aku gak rela kan gitu kan. Arek iku kudu elek. Nah, berarti belum, jauh. Wa yuhibbul ma'asi at-taubah minal ma'siyah. Melihat kemaksiatan itu penuh harap semoga segera taubat. Karena ada satu khauf, ada satu semacam kekhawatiran, bisa jadi kemaksiatan itu satu ketika juga terjadi pada diri orang lain, pada diri kita, pada istri, anak dan keluarga kita. Tsummal ayat billah, na'udzubillah min dzalik. Khauf menimbulkan dorongan pada kita untuk namanya ta'awud, beristi'adzah. Melindungkan diri kita kepada Allah. Khauf namanya. Raja menimbulkan kita kepada harapan, permohonan. Doa namanya. Sama-sama doa. Jadi doa itu ada doa roja. Apa doa roja itu? Mohon kebaikan. Kalau doa khauf namanya minta perlindungan, ta'awud kan? Ya, namanya. Bainar roja'i wal khaufi namanya mahabbah. Bainal khaufi wal roja'i namanya mahabbah. Anjing itu yang najis apanya? Air liurnya. Kenapa?
nas Al-Quran begitu ya. Nah. Ya. Najismanya dengan liur kita. Anjing itu najis nggak? Nggak, saya tak mau tanya sekarang. Tak tanya ini, rada berpikir ya, rada berpikir. Nasafik. Anjing najis nggak? Anjingnya. Iya, anjing itu najis apa enggak? Najis. Najis ya. Kenapa Pak najis? Kalau air liurnya nasnya, kalau badannya karena cara membersihkan tubuh anjing dan najis. Demikian juga ya, babi ya. Babi juga najis. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Anjing itu yang najis apanya? Kalau saya itu niteni nama ini agak kesulitan, agak kurang sehat jadi ini, nggak fresh. Biar hafal namanya. Namanya? Iim. Iim. Najis apa enggak? Pak Iim. Air liurnya najis ya. Tapi dagingnya juga sih. Dagingnya najis juga. Berarti anjingnya najis. Ya. Coba kita berpikir filosofis dan juga tasawuf. Berpikir filosofis lalu kita tarik dalam hati. Nah, gimana Mas Habib? Kalau dalam konteks tasawuf, anjing itu najis apa enggak? Najis ya. Dalam konteks tasawuf, anjing itu tidak najis. Yang najis kita kalau memegang. Mana ada anjing itu najis? Nanti anjing, kamu najis, bersih, nggak bisa dia. Gitu. Kalau kamu berpegangan dengan anjing, kamu najis. Gitu. Ya enggak? Berarti yang najis kita. Iya. Yang dihukumi najis itu manusia. Nggak pernah. Kamu menjadi najis jika bersifat atau dalam bahasa fikihnya bersentuhan dengan anjing. Dalam tasawuf kalau kamu berkeyakinan, kalau kamu berlaku seperti lakunya anjing, kamu najis. Kotor kan artinya. Liurnya itu lebih najis. Liur kita lebih najis. Kalau liur anjing paling kan hanya jenggong-jenggong aja berliur. Kalau kamu liurnya kan untuk menyakiti orang banyak. Itulah itu najisnya. Itu yang harus dicuci sampai 7 kali. Ya. Kalau anjingnya mana mungkin dicuci, gitu. Gitu. Jadi bedanya di sini ketika pendekatan tasawuf dengan fikih beda. Maka orang tasawuf itu bukan membenci objek, tapi memperbaiki subjek. Memperbaiki pandangan. Dalam bahasa tasawuf namanya musyahadah. Musyahadah itu melihat di luar objek, melihat objek atau melihat di luar subjek, melihat di luar subjek atau disebut dengan objek, itu adalah kehendak Allah. Maka tidak ada yang najis, yang najis diri kita. Oleh karena itu harus dicintai. Kalau kamu melihat WTS itu berdosa enggak? WTS, wanita tunasusila, menjual diri itu. Pekerja seks apa komersial PSK. Nah, WTS berdosa enggak? PTS oh, PSK. Yang berdosa kamu kalau kamu menghukumi. Ya. Kenapa? Kalau kamu berbuat zina kamu dosa. Tapi orang yang berbuat zina belum tentu berdosa. Belum tentu. Kalau dia terpaksa. Ya. Dan yang tahu terpaksa diri sendiri kan. Kalau kamu mencuri kamu dosa. Kalau melihat orang mencuri belum tentu berdosa. Kan ada Sayyidina Umar pernah tidak melakukan rajam terhadap pencuri, malah memberi sedekah. Kenapa? Ya karena dia kelaparan. Sementara tetangganya kaya raya. Dia kelaparan, anak istrinya kalau nggak ada yang dimakan,
maka dia mencuri punya tetangga yang kaya raya. Tidak dirajam, tidak dipotong tangan maksudnya, tapi dikasih sedekah. Kenapa? Ya karena terpaksa. Tapi pada umumnya tasawuf itu tidak langsung menjustifikasi, tapi bagaimana menghukum itu, menghukum mentahkim pada diri, tidak menghukum orang lain. Makanya diadakan musyawarah, dialog dan lain sebagainya. Baik, kembali kepada anjing ya. Jadi anjing enggak najis. Yang najis itu dirimu kalau bersentuhan atau bersifat. Kalau kamu bersentuhan dengan air liurnya, kamu cuci. Kalau kamu berliur seperti liurnya anjing, kamu harus mandi 7 kali. Makan sabun dan kapok. Kalau kamu berliur seperti anjing, you know, kamu najis, kotor banget. Tapi kalau kamu menyentuh secara fikih, kamu cukup basuh aja, selesai. Anjingnya nggak najis. Anjing kok najis kan, kasihan. Kasihan kan? Kalau kamu bersifat, najis hanya kotor di sini. Gitu. Kalau kamu bersifat, berlaku, berliur seperti anjing, maka kamu najis. Maka jadilah anjing seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Apa itu? Bisa melindungi tuannya. Itu luar biasa kalau anjing itu melindungi tuannya. Kuat melek. Apa yang menyebabkan sifat anjing itu dilarang? Bersifat anjing itu dilarang pada diri kita. Ya, anjing itu pantang kelintasan. Apa pantang kelintasan itu? Kalau ada orang lain lewat itu kan jenggung. Jam berapa aja kamu lewat di depan anjing, kuk gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang lebih maju selain dirimu itu, kamu fitnah itu loh. Ada temennya udah punya pacar, difitnah, kono cuk karo iku lho dan lain sebagainya. Nah, ya. Ada temennya punya sepeda motor, ono wae ngono. Fitnah. Ada temen lebih berprestasi. Nah, itu anjing namanya. Najis kamu. Najis enggak kerasa. Mandilah. Ya. Nah, maka najis dalam konsep syariah dan dalam konsep hakikat atau dalam konsep tasawuf itu berbeda. Najis syariah itu dibersihkan ya di luar diri. Kalau najis hakikat itu diri kita yang harus tazkiyah. Maka tuhru dengan tazkiyah berbeda artinya. Ya, sampai di sini ya. Jadi objek kajian filsafat 3 apa, bagaimana, untuk apa? Objek kajian tasawuf adalah 5. Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Nafsu yang harus dikendalikan. Amarah bisu tidak boleh. Lawamah tidak terjadi agar supaya menjadi mulhamah. Mulhamah akan menimbulkan namanya mutmainnah. Mutmainnah akan menimbulkan radhiyah. Radhiyah akan menimbulkan mardiyah. Mardiyah akan mencapai puncak namanya al-kamilah. Sampai di sini saya akan lompat ke berikutnya. Teori kebenaran. Jam berapa? Jam 8. Masih punya waktu kan? Di 20 menit lagi.